Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Nah, hari ini sebelum melakukan kegiatan yang lainnya, saya mau bikin kopi untuk abang terlebih dahulu, teman-teman. Seperti biasa, kalau pagi-pagi setelah subuh dan sebelum mulai berkegiatan, si abang minta untuk dibikinkan kopi ya. Dan kopinya wajib yang panas dan juga kopi hitam, teman-teman. Bukan gak mau dengan kopi instan, cuman kalau kopi instan biasanya abang punya waktu-waktu tertentu untuk menikmati kopi instannya, teman-teman. Tapi kalau pagi-pagi sekali, dia tuh bilang nikmatnya dengan kopi yang hitam dengan sedikit gula supaya rasa kopinya benar-benar terasa, begitu katanya. Tapi karena saya memang bukan pecinta kopi ya teman-teman, saya nggak bisa bedakan tuh. Yang penting kalau pahit ya pahit aja gitu ya teman-teman. Siapa nih pecinta kopi hitam? Katanya sih kopi hitam itu adalah penikmat-penikmat kopi yang setia gitu ya, katanya begitu ya teman-teman. Kalau saya sih yang pahit-pahit saya nggak suka gitu ya. Nah, selanjutnya ini saya mau cuci-cuci peralatan dapur. Saya baru aja selesai masak ya teman-teman, dan juga selesai sarapan. Cuman gak saya record videonya karena memang tadi HP-nya lagi full memori. Akhirnya ya sudah saya buang-buangin dulu yang gak perlu, baru deh setelah itu, setelah masak dan juga sarapan, baru bisa nge-record videonya lagi gitu ya. Nah, ini kegiatan saya setelah sarapan teman-teman. Saya cuci-cuci peralatan dapur. Nah, sambil cuci-cuci peralatan dapur, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bersedia mengeklik video saya yang sederhana. Tidak ada yang istimewa, video ini hanya merupakan kegiatan dan rutinitas saya sehari-hari yang selalu uprek-uprek di rumah ya teman-teman. Karena memang saya berprofesi sebagai seorang istri yang stay di rumah. Nah teman-teman, semoga videonya juga bisa menginspirasi atau sekedar memberikan semangat atau bahkan hanya sekedar menjadi hiburan di waktu luang teman-teman semua. Masak menu apa hari ini untuk keluarga di rumah teman-teman? Kalau saya hari ini kebetulan saya bikin sop, kuah sop ya. Kemudian untuk lauknya saya bikin telur dadar. Telur lagi, setiap hari telur gitu ya teman-teman. Telur didadar, telur diceplok, telur diorek, ataupun telur direbus. Biasanya memang menu telur ini paling favorit. Bukan hanya favorit ya, paling mudah dan juga kalau untuk dibelanjakan paling sering gitu ya teman-teman. Tapi memang walaupun harga telur lagi naik, lagi mehong, lagi tinggi ya teman-teman, panggah air ditumbas gitu ya, pakun meleh senyaman telur gitu ya teman-teman. Karena memang menu yang paling favorit gitu ya. Kalau di rumah memang kami berdua mengurangi untuk mengkonsumsi ayam ya teman-teman, terutama ayam potong dan juga ayam horen, karena untuk menjaga hormon katanya ya, kualitas dan juga efektivitas hormon. Begitu katanya sih ya, kata si dokter. Jadi kami juga mengurangi karena memang kami sedang promil ya teman-teman. Selain itu memang di lidah atau cita rasa kami tuh bosan ya. Sering banget kalau lagi dapat rezeki dari tetangga itu juga keseringan ayam, dapat rezeki apapun itu juga keseringan ayam gitu ya. Jadi ya sudah, untuk ayam dimasak keseharian itu jarang banget teman-teman. Yang paling sering ya telur, tahu, tempe, kemudian ikan laut gitu ya teman-teman. Setelah saya lap-lap semua meja dapurnya, ini sudah kinclong ya. Untuk bagian sini saya mau lanjutkan ke bagian kompor ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi tuh memang saya setelah masak belum sempat saya lap-lap, belum sempat saya bersihkan, saya langsung sarapan aja gitu ya. Nah ini selanjutnya saya bersih-bersihkan sampai ke area bawahnya. Nah teman-teman, saya tuh sebenarnya lagi bingung ya. Saya tuh kepingin beli korden kolong ya teman-teman, kolong
kompor, kolong dapur. Cuman saya tuh masih bingung sama warnanya, mau dibuat warna apa gitu ya. Jadi memang belum ada kepikiran mau dibuat warna apa. Rencananya sih kepinginnya gimana caranya dapur itu bisa untuk segala warna ya teman-teman. Jadi seumpama nanti saya bosan dengan warna ini, saya mau ganti warna yang lainnya, itu masih cocok. Cuman saya masih bingung apa ya, mau dirubah seperti apa. Karena memang saya urusan dapur itu belum pernah di makeover atau di dekor gitu ya teman-teman. Ini dapur saya ini sesuai dengan yang saya dapat ketika saya ngontrak. Jadi cuman saya hanya memasukkan peralatan, terus nata-nata gitu ya. Jadi nggak ada yang saya rubah sedikit pun di area dapur gitu teman-teman. Ya demikian. Sebenarnya sih kepinginnya juga ngikutin warna yang sudah ada di dapur, yaitu warna coklat atau krem gitu ya teman-teman. Cuman saya juga kepingin warna yang cerah, umpama nanti saya bosan bisa diganti gitu ya. Tapi ya sudah, sepertinya memang lebih cocok ke arah sana. Atau mungkin teman-teman punya masukan yang lainnya yang cocok untuk nuansa warna keramik yang krem, lebih ke coklat gitu ya teman-teman. Warna apa selain warna coklat gitu yang bisa senada, yang bisa nyambung gitu ya teman-teman. Cuman memang urusan gorden ini memang saya tuh belum beli karena memang budgetnya juga belum ada ya. Cuman saya sudah mulai kepikiran nunggu ada sisa dari uang bulanan gitu ya teman-teman. Sebenarnya di toko es saya tuh sudah banyak dimasukkan di keranjang gitu ya, motif dan juga warna-warna yang saya kira sesuai, cuman masih bingung aja teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa punya masukan biar saya tuh bisa lebih lebih yakin aja gitu ya. Mohon untuk tulis di kolom komentar ya. Saya terima kasih banyak teman-teman sudah membantu saya untuk memilih warna di gorden kolong dapur. Walaupun sebenarnya untuk belinya saya tetap nunggu budget ya teman-teman. Tetap nunggu sisa uang bulanan begitu. Nah selanjutnya ini saya mau bersih-bersihkan untuk sapu-sapu ya, untuk keseluruhan rumah. Saya mulai sapu-sapu di area kamar utama teman-teman. Nah kalau sapu-sapu ini kan memang setiap hari ya dikerjakan, jadi videonya selalu urusan sapu-sapu aja gitu ya teman-teman, beberes aja gitu ya, karena memang ini rutinitas yang terus berulang sebagai ibu rumah tangga di rumah gitu. Insya Allah teman-teman yang juga sebagai ibu rumah tangga, baik itu aktif di luar maupun hanya aktif di dalam rumah, insya Allah kegiatannya dan rutinitasnya sama gitu ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus tetap semangat walaupun bosan ya, karena memang ini rutinitas yang terus berulang setiap hari, dan tentunya kita wajib terus bersyukur gitu ya teman-teman, supaya kita tetap ikhlas dan mendapatkan pahala di setiap rutinitas kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Nah selanjutnya ini saya sapu-sapu di area ruang tengah ya teman-teman, dan ini juga bergabung dengan ruang makan. Nah ini saya mau pindah dulu. Ini ada air mineral botol ya teman-teman, yang saya sediakan kalau kita lagi berpergian jauh, supaya di jalan kita nggak pakai ribet, pakai beli-beli atau turun mobil gitu ya. Sebenarnya saya sudah menyediakan botol untuk air mineral isi ulang gitu teman-teman. Cuman kalau perjalanannya jauh itu kurang banyak gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya saya sediakan untuk air mineral botol seperti itu. Kadang juga kalau ada saudara ke rumah atau lagi ada keluarga gitu ya, kalau mereka pulang supaya tersedia di mobil-mobil gitu, di kendaraan mereka, jadi sekalian bisa ngasih-ngasih gitu ya teman-teman untuk mereka juga gitu. Nah untuk botolnya itu nggak pernah saya buang, selalu saya simpan untuk acara giat bank sampah ya, dimana semua barang-barang yang bisa ditukar di giat bank sampah, barang-barang bekas, plastik-plastik gitu ya teman-teman, supaya bisa menjadi rupiah ya, walaupun nggak seberapa hasilnya ya, karena memang kita mulung di rumah sendiri ya teman-teman, dan mulungnya ya cuman barang-barang yang nggak terpakai gitu aja, jadi hasilnya juga nggak sebanyak itu. Cuman lumayan ya teman-teman, sampah bisa menjadi rupiah walaupun nggak seberapa, tapi insya Allah bisa
selain menjadi rupiah juga bisa membantu untuk lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat gitu ya. Nah, selanjutnya ini saya rapi-rapikan di area meja kerja suami ya. Di sini saya rapi-rapikan, nggak terlalu gimana gitu ya teman-teman, cuman saya buang-buang debunya aja, kemudian tinggal disapu-sapu aja. Nah, di luar itu sudah terang benderang ya teman-teman. Makanya untuk pintu dan juga jendela saya tutup terlebih dahulu supaya saya nge-record videonya nggak silau ya teman-teman. Kalau silau akhirnya yang di dalam terlihat menjadi gelap gitu. Jadi saya tutup dulu semuanya, dan alasan lainnya juga supaya nggak ada angin, jadi debunya itu nggak masuk lagi ya teman-teman ke depan, ke dalam maksudnya. Jadi kalau ada angin otomatis kan debunya masuk ke dalam ya. Jadinya kerjanya 2 kali gitu ya, cuman bikin capek aja kalau gitu. Nah, ini selanjutnya di bagian luar saya dibantu sama si abang. Tadi sing dek jobo ya urusannya abang ya teman-teman. Kebetulan dia belum berangkat kerja dan juga lagi lagi senggang gitu waktunya. Jadi dia bantuin saya sapu-sapu di bagian luar. Saya juga nggak tahu ya, ternyata sudah pegang sapu dan cikrak. Jadi ya sudah, saya biarin aja gitu ya teman-teman, bagian luar dilanjutin sama si abang. Nah, selanjutnya tanpa membuang-buang waktu saya lanjut untuk ngepel ya teman-teman. Ini saya ngepelnya serumah gitu. Jadi di bagian kamar juga sudah saya pel, dan ini lanjut ke area bagian ruang tengah ya teman-teman. Nah, ini saya pel-pel, dan untuk kotoran-kotoran yang agak ceket gitu ya, agak nempel dan agak susah, itu saya pakai bantuan dari jempol kaki ya teman-teman. Biasanya kalau di rumah saya kotoran yang paling banyak dan susah untuk digosok-gosok itu kotoran cicak, apalagi kalau sudah kering ya teman-teman. Dan saya juga ngepelnya nggak tiap hari, jadi kalau sudah bertahan 2 hari atau 3 hari gitu ya, itu sudah agak susah, jadi perlu dibantu dengan jempol kaki gitu ya teman-teman. Tapi nggak susah-susah banget, cuman butuh digosok-gosok aja gitu sedikit. Nah, alhamdulillah ini sudah hampir selesai ya teman-teman. Saya juga ngepelnya di bagian dapur dan juga di bagian ruang depan ya, di teras, cuman nggak saya record ya videonya teman-teman. Nah, selanjutnya ini saya mau mengeluarkan kasur ya, kasur yang biasa ada di depan TV. Ini kan beberapa hari ini jarang ya, nggak pernah saya keluarkan, bahkan saya simpan di kamar belakang ya teman-teman, kamar yang nggak ada orangnya gitu ya, yang jarang dipakai. Jadi saya simpan di sana kasurnya, karena memang lagi musim panas ya teman-teman. Kasur di depan TV ini nggak laku gitu ya, karena memang kalau abang itu lagi tiduran di depan TV, lebih memilih tiduran di lantai teman-teman, supaya isis katanya gitu, karena memang musim panas ya. Akhirnya kasurnya saya masukkan ke dalam aja supaya lebih leluasa tidurannya gitu, bersantainya supaya nggak terganggu gitu ya teman-teman. Nah, ini saya keluarkan hari ini karena memang insya Allah sebentar lagi saya mau kedatangan ayah mama main ke rumah gitu ya. Jadi ini semuanya baru, spraynya baru, sarung bantalnya juga baru. Nah, saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah menemani kegiatan saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.